Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratus Syita dengan NIM 0601032520. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis dengan materi terminologi hadis. Langsung saja, pada subbab ini ada 4 konsep dasar, yaitu pertama ada hadis, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada khobar, dan yang keempat ada asar. Nah, apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, qaul, perbuatan, fiil, penetapan, takrir maupun sifat. Dan para ulama ada yang mendefinisikan hadis dengan aqwalun Nabi SAW wa aqwaluhu wa ahwaluhu, yang artinya segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang kedua ada sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah jalan, kebiasaan atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan penetapannya, yang menjadi teladan dan pedoman bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jika dilakukan, tanpa berdosa jika ditinggalkan. Lalu yang ketiga ada khobar. Nah, apa itu khobar? Secara bahasa, khobar berarti warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari khobar adalah ahbar. Sedangkan secara istilah, khobar adalah berita, baik yang datang dari Nabi, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Nah, yang keempat ada asar. Nah, apa itu asar? Asar secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun, dalam terminologi ilmu hadis, asar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Selanjutnya ada sanad. Secara bahasa, sanad berarti sandaran, bersandar, beri sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad dapat diartikan dengan berita tentang informasi yang dilalui matan atau yang dilalui. Para ulama hadis membagi rangkaian sanad ke dalam 3 tingkatan, yaitu asa al-asanid, sanad-sanad yang lebih sahih, ahsan al-asanid, sanad-sanad yang lebih hasan, dan adhaf al-asanid, sanad-sanad yang lebih lemah. Nah, yang pertama ada asa al-asanid. Hasbi as-sidqi mengartikan ungkapan asa al-asanid sebagai sanad hadis yang menempati tingkatan rutbah paling tinggi dalam sanad yang salah. Yang kedua ada ahsan al-asanid. Ahsan al-asanid adalah hadis yang sanadnya lebih baik. Hadis yang sanadnya berstatus seperti ini lebih rendah dari hadis yang bersanad asa al-asanid. Yang ketiga ada adhaf al-asanid. Hadis dhaif terbagi menjadi beberapa bagian dikarenakan beberapa sebab. Ada hadis dhaif yang disebabkan oleh tidak terpenuhi satu syarat atau kriteria, ada yang tidak memenuhi 2 syarat, dan ada yang tidak memenuhi semua syarat hadis sahih atau hasan. Lalu ada matan. Pengertian matan hadis. Matan, almat menurut bahasa adalah masolaba wartifa'u minal ardi, tanah yang keras dan meninggi. Definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Nah, lalu perbandingan antara hadis nabawi, hadis qudsi, hadis Al-Quran. Baik hadis nabawi, hadis qudsi maupun Al-Quran, ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi SAW. Dari sudut kebahasaan, kata qudsi dari kadusa, yakdus, kudusan artinya suci atau bersih. Maka kata hadis qudsi artinya ialah hadis yang suci. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi SAW sendiri, dan disebut qudsi karena hadis ini suci dan bersih. Al-Tahara wa at-tanzih, dan datangnya dari zat yang maha suci. Jadi kesimpulannya adalah hadis adalah pedoman hidup yang tak terpisahkan dari Al-Quran.
mau mempelajari hadis membantu kita memahami ajaran Islam secara lebih utuh dan mendalam. Lalu ada penting untuk selalu memastikan keautentikan hadis sebelum mengamalkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.